untuk antara balance trade dan juga opportunity dari perdagangan antara kedua negara termasuk investasi. Nah, memang kalau kita lihat perdagangan kita, nanti Pak Menteri Perdagangan akan lebih detail, memang pada saat ini memang kita surplus yang cukup besar dengan Amerika. Tetapi tentu opportunity surplus ini juga kita harus imbangi, ya, kembali kalau dagang kalau bisa surplus terus kenapa mesti defisit gitu. Tetapi tentu kita juga mesti mulai melihat kerjasama yang saling menguntungkan untuk kedua negara. Karena memang kalau kita lihat beberapa ekosistem yang ada di dalam negeri sendiri masih punya ketergantungan dengan beberapa pihak, terutama dari Amerika. Seperti contoh untuk pesawat terbang, memang di dunia ini kan hari ini masih ada hanya 2 pemain, yaitu Airbus dan Boeing. Lalu kalau kita lihat kebutuhan LPG kita juga masih banyak juga dari Amerika, hampir 70%. Lalu kalau kita lihat juga untuk kebutuhan teknologi, saya rasa Amerika juga masih menempati untuk software sebagai Microsoft dan lain-lain, itu kita masih bergantung. Tetapi apapun ya, yang ekosistem kita lihat, memang saat ini mereka sudah mengajukan 6 poin, yaitu nomor 1, perlakuan yang sama dengan investor dalam negeri dalam hal investasi Amerika Serikat di sektor mineral. Ya, saya rasa ini kita sudah membuka sebenarnya dengan beberapa investasi yang ada di perusahaan Vale. Di situ kita ada investasi dari Ford Motor, ada investasi juga dari Volkswagen, tetapi yang diantam kemarin memang masih investasi dari negara China salah satunya. Nah, ini sesuatu bukti bahwa kita tidak men-treat prejudis investasi dari negara manapun. Yang terpenting policy daripada yang diminta oleh Bapak Presiden, kontinuitas untuk hilirisasi tetap ada di dalam negeri. Ini yang kita jaga, hilirisasi ada di dalam negeri sehingga produksi baterai itu bisa tetap ada di dalam negeri. Kita ingin menjadi supply chain dari tentu global players. Itu apalagi kalau kita lihat perdagangan mobil listrik hari ini di Indonesia Motor Show, salah satu transaksi 70% itu sudah mobil listrik, mohon maaf, dan 30% mobil biasa. Jadi memang trennya seperti itu. Jadi akan shifting ke sana. Lalu juga poin nomor 2, mereka minta perlakuan yang sama dengan BUMN dalam negeri dan asing lainnya. Saya rasa tentu memang Amerika sendiri kiblatnya tidak banyak perusahaan BUMN. Kalau di Eropa itu masih ada, ya, di Prancis masih ada. Di Amerika memang sektornya jauh lebih banyak untuk perusahaan private sector sebenarnya. Kalau kita lihat kunjungan dagang kemarin Donald Trump ke Saudi, ke Qatar, semua kebanyakan dari private sector. Cuman kata-kata ini memang intinya ingin ada equal treatment, terutama sebagai pengadaan dan lain-lainnya. Lalu ketiga, ini yang mereka juga minta keterbukaan informasi terkait pemberian subsidi. Ya, apakah subsidi ini juga akhirnya mendongkrak untuk competitiveness sebuah perusahaan Indonesia. Padahal kan sebenarnya subsidi ini kita lakukan bukan meningkatkan competitiveness kita, tetapi lebih kepada pelayanan yang diberikan tentu pemerintah keberpihakan kepada dana sosial kepada masyarakat, bantuan sosial dan lain-lainnya. Nah, ini tentu penjelasan yang mereka minta. Lalu potensi dukungan pembiayaan investasi sama, ya. Mereka juga rupanya ingin tidak hanya membutuhkan investasi untuk pembukaan lapangan kerja seperti Indonesia, mereka juga ternyata sekarang perlu investasi. Kalau kita lihat roadshow mereka juga ke negara-negara Saudi, tidak lain mereka menginginkan investasi. Nah, mereka juga ngelihat bisa nggak ada investasi yang dari Indonesia ke luar ke Amerika. Nah, tentu kita melihat ada beberapa opportunity. Kalau itu bisa mendukung bagaimana tentu supaya kita bisa mendapatkan sumber untuk minyak, ya, karena memang kan salah satu yang kita coba terus dorong, produksi minyak di dalam negeri harus terus ditingkatkan, tetapi secara bersamaan investasi seperti apa yang ada kesempatan di luar negeri, di Amerika khususnya. Dan kita sebenarnya sudah ada investasi yang sama di beberapa negara lain. Ini yang mereka tentu. Nah, pembelian barang
Amerika Serikat untuk oleh Indonesia. Nah, ya kita sudah mulai memappingkan bersama Pak Sesmen dan Deputi berapa banyak penggunaan produk-produk dari Amerika di dalam ekosistem BUMN. Kita sedang mendata. Dan kalau kita lihat ya tentu nilainya cukup signifikan ya, kita bisa lihat tentu dari hal-hal tentu software, produk-produk lainnya itu masih dipergunakan juga saat ini. Nah, ketakutan mereka memang ada, apakah sekarang dengan competitiveness dari negara-negara lain kita mulai shifting. Nah, ini yang kita sedang. Lalu pembukaan lapangan kerja di Amerika Serikat. Nah, kembali ini hubungannya dengan investasi. Rupanya mereka juga menginginkan bagaimana mendongkrak lapangan pekerja di Amerika. Nah, memang ada beberapa hal yang kita terus terang, Pak Mendak izin, kita belum ada black and white-nya sebenarnya, karena kita masih menunggu untuk rapat-rapat berikutnya dengan pihak mereka. Memang salah satunya untuk yang pernah saya sampaikan ke pimpinan dan anggota Komisi 6, memang suka tidak suka untuk kita menahan kenaikan harga tiket, selain kita harus efisiensi, memang kita harus cut cost di banyak hal, tetapi juga penambahan jumlah pesawat itu harus ya menjadi hal yang penting juga. Selain kita juga bersama Pak Menhub mereview juga beberapa konektivitas yang bisa memberikan solusi kepada tentu perjalanan-perjalanan yang hari ini masih dianggap cukup tinggi harga tiketnya. Nah, pengadaan pesawat ini salah satunya. Nah, yaitu ya memang kita bicara sama Boeing, kita memang sudah punya kontrak dulu, tetapi pernah ada kejadian yang kurang baik. Kalau Bapak Ibu ingat, pernah ada kecelakaan pesawat dulu. Nah, disitulah kita tidak mengexercise daripada agreement tersebut. Nah, dengan sekarang mereka sudah improvisasi daripada sistem, daripada teknologi pesawat terbang tersebut, dan sudah ada green light dari semua negara bahwa ini qualified pesawatnya. Nah, kita kemarin salah satunya memasukkan lagi kebutuhan pesawat ini kepada mereka. Tetapi bukan kontrak lama, kontrak yang baru dengan jumlah yang sama. Nah, ini sebagai catatan. Nah, tentu ini yang kita mau lihat seperti apa pengadaan-pengadaan yang bisa mereka deliver. Dan ini yang kita harapkan juga untuk bisa mengisi daripada penambahan pesawat yang ada tentu di Garuda. Lalu yang lainnya sendiri tentu investasi, tadi saya sudah jelaskan, saya belum bisa sampaikan investasi di mana karena saya belum dapat detailnya. Tetapi yang pasti kita menginginkan kalau ada pun investasi nanti pihak Danantara yang akan mereview, bukan kami, karena memang kalau sudah investasi di sana, tetapi memang yang disepakatin kemarin tentu sebuah perusahaan yang sudah memproduksi greenfield, brownfield yang sudah menghasilkan, jadi bukan yang masih eksplorasi. Jadi itu yang salah satu kita sampaikan. Lalu juga tentu tadi disampaikan mengenai pengadaan tentu minyak, yaitu seperti LPG. Mohon maaf, tadi saya koreksi, hari ini kita sudah mencapai 57% LPG itu dari Amerika. Nah, apakah kita akan menaikkan terus? Ini yang tentu kami lagi memohon pertimbangkan, karena jangan sampai juga kalau sampai ketergantungannya terlalu maksimal, kalau tiba-tiba dari pihak Amerika sedang ada kendala, misalnya bencana alam atau supply chain-nya terganggu, takutnya kita nanti tidak ada pengganti. Nah, ini yang mungkin yang kemarin kita cukup berhati-hati. Tetapi kalau crude oil hari ini kita baru 4%. Artinya kita bisa shifting kebutuhan crude oil kita dibandingkan misalnya LPG. Ini tentu masih tahap-tahap yang belum putus, Bapak Ibu. Apakah nanti crude oil ini kita bisa naikkan jumlahnya dari 4% misalnya ke 30% atau 25%. Nah, tentu ini balance antara transaksi perdagangan ini yang kita jaga,
Jangan sampai kita didominasi kebutuhan oleh satu negara. Ini yang supply chain yang kita harapkan. Lalu juga hal-hal yang lain kami masih mereview, mohon maaf tadi seperti data-data produk-produk mereka yang ada di ekosistem kita. Ya, ini oke. Mungkin kalau data ini sementara kita belum final, jadi saya mungkin kalau boleh, ya maksudnya yang data-data yang ada di tempat kita, yang produk-produk Amerika, mungkin kalau boleh saya perlu waktu. Tetapi untuk tadi concernnya pimpinan kepada kami dengan situasi perdagangan kita dengan ada tarif segala, mana? Jadi untuk tes stressnya kita sudah jalankan dari 10 perusahaan yang kita deteksi, so far masih baik. Ya, yaitu Himbara, lalu Telkom, Main ID, Pertamina, semua dalam kondisi hasil tes stressnya baik. Apalagi kalau kita lihat tarif ini kan belum berlaku. Tapi kalau sampai pun berlaku, dari hasil tes stress kita, impact-nya tidak sedalam yang pernah kita takutkan. Mungkin nanti kalau tes stress mungkin karena ini data internal, kita bisa berikan secara tertutup kepada pimpinan untuk nanti bisa dibicarakan di dalam, karena ini kan memang data yang tertutup gitu. Mohon maaf, bukan kita tidak membuka data.